Anda masih bersama kami dalam menuju Istana Debat Capres 2024. Izinkan saya sendiri dulu di segmen kali ini karena Caca lagi menyiapkan pantun terakhir pamungkas nih buat nanti di closing. Siap-siap saja karena si Ratu Pantun lagi siap-siap nih. Sementara ini kita akan coba mendengarkan bagaimana pendapat dari mahasiswa. Kali ini saya akan beri kesempatan untuk Revo Linggar dari UPN. Silakan untuk memberikan tanggapannya untuk debat pada malam hari ini. Silakan Revo. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Revo Linggar Vandito dari Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi sekali ya bagaimana debat capres ini membahas tentang isu-isu perempuan dan juga isu-isu tentang kaum disabilitas. Yang mana kalau misalnya saya dari Prodi Ilmu Politik itu ada sebuah paradigma yang disebut sebagai politik kewargaan, yang dimana politik kewargaan itu menurut bukunya Erik Hierich dan Ole Thornquist dengan buku yang berjudul Politics of Citizenship in Indonesia itu menyebutkan bahwa politik kewargaan itu adalah sebagai struggle dari rakyat untuk mendapatkan hak-hak mereka, yang mana ini sangat berkaitan dengan kaum minoritas seperti kaum disabilitas dan isu-isu perempuan. Tadi saya sempat melihat ada Mas Anies sempat mention sedikit tentang isu kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki atau gender pay gap. Nah, di sini saya ingin mencoba mengulik dari jubir masing-masing calon. Apa sih langkah-langkah konkret untuk menyetarakan gender pay gap ini, dan juga untuk kaum disabilitas kira-kira apa nih program-program yang ingin ditawarkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kaum-kaum disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan status yang lebih layak di masyarakat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dengan luar biasa untuk Revo Linggar pada malam hari ini. Ada dua isu gender, perempuan, kesetaraan, dan juga isu disabilitas. Tadi yang sempat disinggung juga oleh Pak Anies Baswedan untuk kasus gender ini. Mungkin Bang Syahganda bisa elaborasi mengenai apa yang disampaikan Pak Anies tadi. Ya, terima kasih terutama juga kepada Profesor Eko yang mengapresiasi Pak Anies paling bagus soal paradigma. Memang nggak bisa kita turun ke bawah, ya, ke langkah strategis dan operasional kalau paradigmanya gagal. Jadi pembangunan sosial itu dan pembangunan ekonomi itu harus saling dempet, saling satu kesatuan. Inilah paradigma Pak Anies. Ya, jadi kalau kita berpikir tentang growth, ya, pertumbuhan tuh nggak boleh yang dia itu padat modal ketika pengangguran banyak. Ya, misalkan sekarang rata-rata per 1% pertumbuhan kita itu hanya bisa menciptakan lapangan kerja kurang dari 250.000 rata-rata pemerintahan Jokowi. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja ketika pengangguran lebih banyak daripada kemampuan kita menciptakan lapangan kerja? Makanya Pak Anies itu menawarkan gagasan yang namanya itu reindustrialisasi padat modal berbasis pada agromaritim. Nah, supaya nanti nyambung kemari. Maksud saya, ketika masuk pada isu-isu inklusivitas tadi, ya, Pak Anies itu sudah menyatakan bahwa dia itu sama orang kecil itu bertarung melawan batu karang, kekerasan dari oligarki itu. Contoh ya, sebelum kita masuk ke fokus ke perempuan, pada saat undang-undang Omnibus Law itu diberlakukan, ya, seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hanya menaikkan upah buruh tahun 2022 itu maksimum 1%. Dan Pak Anies menaikkan 5,1%. Dia melanggar undang-undang itu. Melawan undang-undang itu karena dia yakin undang-undang itu adalah undang-undang bejat. Yang disebut undang-undang Omnibus Law Ciptaker itu. Dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memang minta itu dianulir. Dikembalikan kepada DPR untuk menyusun ulang. Sayangnya DPR tidak punya kesempatan atau kemampuan menyusun ulang undang-undang itu. Jadi Pak Anies itu sudah melawan satu sistem, menaikkan 5,1% ya, dibanding yang lain. Nah, jadi kembali tadi pernyataan Pak Anies tadi, ada dua sebenarnya. Satu soal gender, yang dia minta agar upah perempuan dan laki-laki akan disetarakan, ya, jadi berbasis pada kapasitas. Ya, bukan lagi soal gender, perempuan dan laki-laki, itu diomongkan Pak Anies tadi. Yang kedua, Pak Anies itu sudah mengatakan kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin ini berkuasa, maka disabilitas teman-teman kita, kaum difabel, ya, bahasa yang paling bagus itu namanya kaum difabel. Kaum difabel ini dipekerjakan oleh dinas-dinas sosial, ya,
dimanapun berada. Jadi mereka tidak boleh ditinggalkan. Ya, istilah Pak Ganjar one lap behind itu sebenarnya Pak Anies itu sudah melakukan juga di Jakarta. Ya, kaum difabel di Jakarta ini banyak yang dipekerjakan. Makanya Pak Anies selalu membangun halte-halte, terminal-terminal apa itu selalu dikompatibel dengan bagaimana orang difabel bisa naik dengan kursi roda dan lain-lain. Jadi saya pikir itulah komitmen Pak Anies soal perempuan. Jadi pertanyaan Pak Anies sendiri tadi yang meraise the issue of women kan tadi kan Pak Anies yang bilang bagaimana Pak Prabowo menurut Bapak soal perempuan, kekerasan perempuan, perlindungan dan lain. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Itu dari 01, dari 02 mungkin ada yang ingin ditekankan lagi mungkin mengenai isu gender dan juga kaum disabilitas ini. Iya, pertama tadi disampaikan oleh Pak Prabowo ya bahwa kita sudah memiliki undang-undang disabilitas. Undang-undang disabilitas itu jelas sekali negara memberikan perlindungan terhadap kelompok disabilitas dan itu tercermin dari sebagai sebuah paradigma tadi meminjam istilahnya Prof. Eko, kita sudah punya paradigma yang jelas. Nah sekarang pada instrumen kebijakannya seperti apa? Baik, mohon izin Bang, instrumen kebijakannya bisa ditahan dulu, karena kita harus jeda dulu. Ada kebutuhan yang kita harus sampaikan dulu. Kita akan jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Menuju Istana Debat Capres 2024. Debat Capres 2024. Kalau tadi sudah ditanggapi pertanyaan dari mahasiswa ya, sekarang kita ke Kang Aceh. Silakan Kang. Melanjutkan, silakan Kang. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa secara paradigmatik bahwa kita sudah memiliki undang-undang tentang disabilitas. Dan di dalam undang-undang disabilitas itu ditegaskan tentang kewajiban negara dan negara pertama misalnya wajib memberikan fasilitas infrastruktur apapun yang ramah terhadap disabilitas. Ya. Yang kedua dari aspek pekerjaan, ya di dalam undang-undang itu tegas sekali disebutkan bahwa wajib mempekerjakan 1% minimal bagi kelompok disabilitas, baik itu perusahaan maupun pemerintah, termasuk juga adalah BUMD. Jadi soal disabilitas ini kita sesungguhnya sudah memiliki satu paradigma negara yang cukup inklusif ya dan menunjukkan bahwa kita mendorong inklusi sosial tersebut. Nah, tadi disebut juga soal kesetaraan gender. Tadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa salah satunya memang yang harus didorong adalah kesamaan di dalam konteks bagaimana mereka memiliki hak yang sama untuk dapat bekerja dan perlakuan yang sama. Nah, tadi kita bisa mendengar misalnya kita sendiri kan secara misalnya dalam konteks politik ya, kita sudah memiliki afirmasi politik bahwa perempuan misalnya sebagai pengurus partai harus 30%, menjadi anggota legislatif harus 30% gitu ya. Dan saya kira dalam konteks bagaimana dia mendapatkan reward, tentu itu juga harus sama dan setara. Jadi bagi Prabowo Gibran ya, komitmen itu nanti akan diwujudkan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan undang-undang yang kita susun bersama. Tapi secara instrumen kebijakan konkretnya apa Bang kira-kira? Ya, misalnya karena undang-undang mewajibkan terhadap misalnya soal disabilitas itu, maka ya kita harus semua kebijakan itu dilaksanakan sebagaimana perintah dari undang-undang tersebut gitu loh. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali karena semangat dari inklusivitas ya, inklusi itu harus diwujudkan di dalam berbagai implementasi kebijakan yang ada baik di tingkat pemerintahan maupun swasta. Nah, kalau tidak, ya saya kira kan semua dalam sebuah kebijakan itu, dalam sebuah aturan itu pasti selalu ada sanksi yang harus diberikan kepada institusi yang seharusnya melaksanakan kebijakan tersebut. Gitu.
Jadi saya kira perdebatan soal disabilitas ini, ya saya kira karena kita sudah punya aturan yang cukup jelas, regulasi yang cukup jelas, Baik. maka itu seharusnya diwujudkan ke dalam kebijakan-kebijakan negara bisa memaksa baik pemerintah maupun swasta dalam konteks bagaimana mereka harus lebih terbuka terhadap kelompok disabilitas tersebut. Oke. Baik. Bang Ciko, mungkin ada tanggapan sebagai perwakilan dari PDIP juga yang menjadi partai penguasa pada saat ini. Ya, tanggapan saya tentunya tadi terkait dengan gender gap ya, gap pay ya, bahwa ada ketidaksamaan dalam penghasilan dari atau penggajian laki-laki dan perempuan. Tentunya itu akan diperjuangkan oleh Pak Ganjar ke depannya. Tetapi kalau kita bicara soal kesetaraan, kita bicara juga kondisi biologi seorang perempuan dan laki-laki. Pada artinya gini, bahwa di luar kita ingin menyamakan penghasilan, ada hal-hal juga yang harus diistimewakan. Seperti penyiapan daycare center untuk anak ketika seorang ibu bekerja. Nah, itu juga penting. Nah, juga hal-hal yang terkait dengan perempuan yang berusaha dalam UMKM. Nah, tentunya kadang-kadang memang lebih diutamakan laki-laki untuk mendapatkan kredit. Tetapi bagi Pak Ganjar sendiri, ini kembali lagi bicara soal rekam jejak. Di Jawa Tengah ketika beliau menjabat sebagai gubernur, ada kredit khusus perempuan yang dikeluarkan oleh Bank Jateng. Itu salah satunya. Nah, kemudian ada hal-hal yang sifatnya afirmasi tadi, affirmative action, yaitu kita harus juga memikirkan soal perempuan dan disabilitas terkait pembangunan. Artinya apa? Mereka harus dilibatkan sejak awal, bahkan anak-anak. Jadi perempuan, kaum perempuan, disabilitas, dan anak-anak itu dilibatkan di Musrenbang di Jawa Tengah. Nah, dan kita juga mengetahui di Jawa Tengah itu penyumbang kepala daerah perempuan paling banyak itu ada 9 di Jawa Tengah, dan ini yang paling banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan tentunya akan dilanjutkan dengan itu tadi, tidak berhenti di kesetaraan dalam penghasilan, pendapatan, tetapi juga hal-hal yang ekstra seperti daycare center, kredit khusus untuk UMKM perempuan dan lain-lain. Oke, ya. Nanti saat lagi kita akan bertanya kepada masing-masing panelis juga ya, Alfat ya, bahwa ini bagaimana serangkaian debat sudah diselenggarakan, apakah berpengaruh positif terhadap elektabilitas masing-masing paslon, atau apa yang bisa mereka lakukan selama 10 hari ke depan untuk menaikkan suara sesaat lagi.